Tumbal Pesugihan, pengusaha asal Banyumas, warung angkringan Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit baru kita semua, warung angkringan Mas Gareng. Wow, kisah dari Catur Sagara yang makin menarik ya dari episode ke episode. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Ini cuacanya masih nggak enak nih teman-teman. Banyak yang kena sakit nih, terutama flu nih saya kena nih tipis-tipis nih ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan jangan sampai telat makan deh. Terus air putih banyakin dan kalau bisa minum multivitamin untuk tetap menjaga kondisi tubuh. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Malam itu, setelah menutup warung angkringannya, Gareng duduk sendirian di depan warung. Dengan segelas kopi pahit yang masih mengepul dan sebungkus rokok kretek, perlahan ia menyeruput kopinya sembari merenungkan sesuatu. Dulu, dia rajin berpuasa dan merawat jiwa. Tapi sejak kecelakaan itu yang merenggut nyawa calon istrinya, dia hampir tidak pernah bertirakat lagi. Hatinya terlalu hancur untuk bisa menjalankan hal-hal itu dengan khusyuk. Cukup lama, Gareng terdiam hingga kopi yang awalnya masih panas itu kini mulai dingin. Pintu warung berderit. Sino keluar dari warung sembari membawa kopi untuknya sendiri. "Kang Gareng lagi ngapa?" tanya Sino sembari menyeruput kopinya. "Duduk." Orang ngantuk juga tahu kalau Kang Gareng lagi di sini lagi duduk. Maksudnya duduk sambil mikirin apa? Kayaknya serius banget loh. Serius kali. Tapi benar, Kang Gareng lagi mikir apa sih? Apa jangan-jangan lagi mikirin kasir-kasir Pak Subur yang bainol-bainol itu ya? Gak mikir apa-apa. Bohong, mukanya serius gitu, mesti lagi mikir sesuatu. Jangan dipendam sendirilah. Ayo Kang cerita. Kopi udah siap, rokok juga udah ada, Sino siap dengerin curhatan Kang Gareng. Jangan kepo lah, kayak cewek aja kepo banget. Ya siapa tahu aku bisa bantu Kang. Kamu sampai jungkir balik karena pusing pun kayaknya nggak bakal bisa bantu aku, no. Alah, nyepelin aku kamu Kang. Gareng tidak menjawab ucapan Sino. Mereka terdiam beberapa saat, menghisap rokok dan memainkan asapnya, hingga tiba-tiba Sino menyeletukan sesuatu. "Kang, besok rebobon Kang." Emang kalau rebobon aku harus apa? Loh, bukannya kalau rebobon, Kamis Wage sama Jumat Kliwon bagus buat puasa ya? Kan kalau 3 hari berturut-turut itu puasa, katanya setara sama puasa 40 hari. Kata siapalah. Ya beneran, aku baca di buku ini. Bocah kayak kamu suka baca buku, kok nggak percaya aku ya? Halah, don't just book from the cover Kang. Just judge, bukan just. Benerin dulu spellingmu, baru ngomong. Kang Gareng pinter juga ternyata. Lah, kalau aku nggak pinter ya nggak mungkin lah aku jadi bosmu. Dulu Kang Gareng kalau sekolah berarti dengerin gurunya pas ngajar ya? Ya nggak juga. Kadang kalau ngantuk ya tidur. Oh ya no, kamu ada keperluan keluar nggak 3 hari besok? Loh, emangnya kenapa Kang? Aku mau pulang dulu 3 hari. Lah, emangnya Kang Gareng mau apa? Mau ngurus perloan unggahan, bukan ngurusi. Tapi kalau di rumah kan vibesnya beda. Loh iya ya, udah bulan Sadran ternyata. Bentar lagi puasa, terus lebaran. Aduh, boncos lagi nih ngasih THR keponakan. Sebelum kamu mikir ngasih THR ponakan, hutang puasa tahun kemarin udah lunas apa belum? Mumpung masih Sadran di sahur. Alhamdulillah, gak ada yang bolong Kang. Syukur kalau gitu. Kang, kalau perlu unggahan pada bikin pindah nggak? Ya harusnya sih bikin. Mau Kang, bawain ya, please. Ya udah, lihat nanti masih ada apa enggak ya? Ya ada lah. Ya tapi kan yang masak bukan aku. Masih ada apa enggak ya aku nggak tahu. Tolong dong Kang,
Pindang keluarga Kang Garing itu nyelakamin banget. Kamu Lono, cowok itu sukanya nitip makanan kayak cewek aja. Loh, emang kalau aku nitip kolor, Kang Garing mau beliin? Najis. Ya makanya aku nitip makanan aja yang jelas gampang. Hmm, enak banget ya. Sekali-kali aku yang nitip, jangan kamu terus yang nitip. Ya, kan yang sering keluar Kang Garing. Tapi nitip makanan ke kamu juga sering ngezong. Itu tahu. Oh ya Kang, aku mau tanya boleh nggak? Apa? Hmm, pas kita kejebak di alam gaib itu kan, Kang Garing megang pecut ya. Tapi pas udah keluar kok pecutnya hilang. Terus pas Kang Garing mode hologram itu kok bisa ngeluarin pecut lagi kayak di Donghua-Donghua yang aku tonton. Hmm, cari jawaban sendirilah. Apa-apa mesti nanya. Loh, aku udah nyari tahu Kang. Bagugul aja sampai nyerah pas aku tanya. Malah jawabannya gini. Mungkin temanmu itu memiliki cincin penyimpanan seperti di cerita fantasi. Kan sableng. Kalau kamu penasaran, coba tembusin omset 3 hari ini tembus 3 juta. Kalau sampai tembus, aku bakal kasih tahu apa yang kamu mau. Beneran nih Kang? Ya bener lah. Tapi itu pun kalau kamu bisa nembus target. Jangan nantangin Sino Kang. Emang yakin bisa nembusin omset 3 juta selama 3 hari? Yang enggak sih. Cuma ya selama belum nyoba, kan gak ada yang tahu. Kalau kamu emang tertentang, bagus. Artinya kamu punya ambisi. Wah, iya dong. Kalau Pak RT bilang, yang muda yang berkarya. Terus yang tua ngapain? Kalau yang berkarya harus yang muda. Ya nadain hasil karya yang muda lah. Yang tua makan gaji buta. Lampe molonono. Kalau ada yang dengar gimana? Ya bilang aja itu realita. Kalau nggak terima, yang gak usah didengar gitu. Wes, aku mau pergi sekarang ya. Loh. Bukannya besok Kang. Aku malas pergi siang-siang. Jadi mending sekarang aja. Loh, aku sendirian dong di sini sekarang. Itu di pos ronda bawah lagi rame. Ajak aja 1 apa 2 orang nginep di sini. Gampang. Ya wes lah. Nanti aku minta ke Angga apa siapa gitu buat temenin aku. Garing membereskan bekas kopinya dan mengambil jaket serta helm miliknya. Mesin Honda CB itu meraung ketika Garing menarik gas motor itu. Garing menoleh pada Sino. Kamu hati-hati no. Kalau ada apa-apa kabarin. Siap Kang. Garing mengangguk. Ia melajukan motornya, meninggalkan warung Gayang dan menyusuri jalanan Gunung Pring yang menurun. Garing menarik nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Ia menikmati perjalanan malam seperti ini, di mana jalanan tidak begitu ramai dan udara juga sangat sejuk. Ketika dirinya sudah sampai di jalan raya, dia melihat indikator bensin menyala. Dia menepi ke pom bensin dan mengisi bahan bakar. Perjalanan kali ini akan cukup jauh, jadi dia mengisi hingga tangki bensin motornya penuh. Setelah itu, dia kembali melanjutkan ke rumahnya yang berada di Gunung Wetan, Jatilawang. 1 jam berlalu, akhirnya dia sampai di rumahnya di Gunung Wetan. Rumah yang sudah cukup lama dia tinggalkan, apalagi sejak kedua orang tuanya berpisah dan pergi mencari kehidupan masing-masing. Namun, meski dia tidak tinggal di rumah ini, tempat ini tetap terawat. Garing melihat sepasang sendal di teras rumah tersebut. Sepertinya itu adalah sendal milik bibinya. Ya, meski rumah ini ditinggalkan, tetapi bibinya kadang menginap di sini agar rumah tersebut tetap hangat dan terawat. Garing mengetuk pintu beberapa kali. Tok tok tok. Bilar sih, ini Garing Bi. Tak berapa lama terdengar suara langkah mendekati pintu. Lalu kunci yang seperti terbuka. Sesaat kemudian pintu pun terbuka. Walah Gareng, kamu pulang tah? Tanya Bilar sih ketika melihat Garing berdiri sembari menenteng helm. Iya Bi, ayo masuk. Garing mengangguk dan masuk rumahnya. Dia meletakkan helm di atas meja. Udah makan apa belum? Udah Bi. Kamu sakit ya Reng? Sehat? Beneran? Kok kamu tambah kurus sih Reng? Gak seger juga? Gak apa-apa Bi. Gareng, mama sama bapakmu memang gak peduli sama kamu. Tapi gimana pun Bibi itu peduli. Coba kamu cerita, kamu sakit apa gimana? Kok bisa loyo begini? Garing duduk di kursi kayu yang terdapat di ruang tamu. Aku kemarin kena lebur sukma Bi. Loh, kamu itu habis ngapain? Kok sampai kena lebur sukma Reng?
Mbok ya kalau mau nyari masalah lihat-lihat dulu siapa yang mau dilawan. Ini aku nggak sengaja sebenarnya, Bi. Tapi wes lah, jangan dibahas lagi. Bukannya mau dibahas terus, Reng. Kan Bibi cuma khawatir sama kamu. Aku udah baik-baik aja. Jangan diambil pusing ya, Bi. Lagian kamu, Reng. Kapan kamu mikirin diri kamu sendiri coba? Dari dulu masih aja ceroboh. Makanya cepetan nikah. Biar kamu ada motivasi selalu sehat. Kalau kamu jomblo terus begini kan kayak kamu itu nggak sayang sama badan kamu sendiri. Loh, kok jadi bawa masalah nikah sih, Bi? Iya, karena biar ada orang yang nemenin Bibi khawatir sama kamu. Biar ada yang marah ke kamu kalau kamu sembrono. Sekarang kamu begini, layak luyung gak jelas. Kan Bibi tahu, aku masih belum pengen nikah. Reng, kamu itu bukan anak muda lagi. Udah waktunya serius. Apa jangan-jangan kamu masih kepikiran Novi ya? Novi itu sudah tenang di sana. Lepaskan ikatan di hati kamu tentang dia. Sekarang kamu harus hidup buat diri kamu sendiri. Garing hanya menghela nafas panjang. Dia paham betul, jika semua yang bibinya katakan adalah kebenaran, hanya saja rasanya terlalu menyakitkan. Melihat Garing hanya diam tanpa membantah, Bilarsi juga merasa bersalah seketika. Maaf, kalau kamu jadi ngerasa risih, Reng. Baru datang langsung dicorocosin. Iya, Bi. Sekarang kamu mau makan, apa mau langsung istirahat? Ada makanan, Bi. Ada, Bibi siapin ya. Gak usah, Bi. Biar aku sendiri aja. Lauk di kulkas sudah dingin. Harus dipanasin dulu. Tunggu, biar Bibi yang nyiapin. Oke, kalau gitu aku mandi dulu. Ya. Garing pergi ke kamarnya. Meski kamar tersebut lama ditinggalkan, tetapi tetap terawat karena bibinya rutin membersihkannya. Garing mengambil handuk yang terlipat rapi di dalam lemari, kemudian ia mandi. Air yang keluar dari keran terasa begitu dingin hingga menusuk tulang, tetapi meski begitu, Garing tetap mandi dengan tenang, seolah-olah rasa dingin itu bukan apa-apa. Setelah mandi dan berpakaian, Garing keluar dari kamarnya dan menuju ruang makan. Ada tongkol cabai hijau yang sudah dihangatkan dan nasi di dalam ceting. Besok aku puasa, Bi. Gak usah masak yang aneh-aneh. Buka puasanya mau dimasakin apa? Apa aja, yang penting jangan berlebihan. Di kulkas itu ada grendel, mau dimasakin itu aja. Iya, Bi. Oh ya, hari Jumat nanti tolong masakin pindangnya, Bi. Aku pingin bawa buat stok makan. Pindang sama apa lagi? Serundeng mau? Boleh. Larsi mengangguk. Ponakannya bukanlah orang yang suka meminta dibuatkan ini itu. Bahkan jika ditanya pun akan jawab terserah. Jadi ketika Garing meminta dibuatkan pindang, dalam hatinya dia merasa senang. Sementara itu, Garing makan dengan tenang. Sekitar jam 1 malam, dia masuk ke dalam kamar sebelum berbakan diri. Garing menyibak ranjangnya sebanyak 3 kali untuk memastikan tidak ada makhluk halus yang menempati ranjangnya. Pemuda itu membaringkan tubuhnya di kasur. Rasa lelah membuatnya masuk ke dalam alam mimpi dengan cepat. Esok paginya, Garing keluar dari kamar dan melihat Bilarsi sedang memangkas daun pisang dari pohonnya. Buat apa, Bi? Buntel berkat, Reng. Loh, emangnya ada apa? Besok kan ada pertemuan. Garing terdiam. Dia baru ingat jika ini sudah memasuki bulan Ruah atau bulan Sadran. Biasanya pada Kamis pertama bulan Ruah akan dilaksanakan pertemuan untuk penentuan perlon unggahan. Lusa di Jumat Kliwon. Gak mungkin unggahannya Jumat besok kan? Yang gak tahu. Nanti kalau udah ada kabar dari kuncennya, mesti ada yang ngabarin. Oh gitu ya? Tumben kamu nanya-nanya perlon. Emang mau ikut? Enggak, Bibi aja. Ya nanti kalau perlon kamu datang lah. Udah berapa kali perlon kamu gak pernah ikut? Garing tidak menjawab. Dia malah mengambil jaket dan kunci motornya. Aku mau ke tempat Tian dulu, Bi. Tian yang mana? Mengadegan, Bi. Ntar sorean baru pulang ya. Ya, hati-hati. Garing menyalakan motornya dan pergi meninggalkan rumah. Bilarsi hanya bisa menggerutu. Gak bapak gak anak. Kalau disuruh berangkat perlon, kayak disuruh bedul gunung. Sementara itu, Garing melajukan motornya ke arah barat.
Melewati Wates menuju Pengadegan, jalanan perbatasan antar kedua desa itu begitu kontras, di mana satu sisi memiliki jalan yang masih sangat halus, sementara yang lain sudah mendekati hancur. Apung-apung jalan jarang dilewatin kok nggak diurus. Orang hamil kalau lewat sini bisa langsung lahiran ini. Gareng melihat beberapa makhluk yang berlalu lalang di sana. Ini bukan pemandangan yang asing lagi baginya, karena tempat itu memang dikenal cukup angker. Dia hanya diam, tidak berkomentar atas apa yang dia lihat. Sesampainya di rumah Tian, dia memarkirkan motor di halaman rumah temannya itu. Weh, 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 bos angkringan tumben main. Biasanya ngurus bisnis terus. Lah ini juga bos barbershop gimana? Udah siang kok belum buka, nanti keduluan sama ayam. Target marketku emang anak sekolahan, jadi bukanya ya siangan lah. Jawab Tian santai. Loh, kalau ada bocil yang mau cukur sebelum berangkat gimana? Ya kalau datang digarap, nggak mungkin ditolak. Mantep lah kalau gitu. Ya kok, ngopi Reng? Tawar Tian yang kebetulan sedang ngopi. Kesuwun, tapi aku lagi nggak ngopi. Terus, teh? Gak usah repot-repot, aku cuma mau main aja. Ya wes, nanti kalau haus, ambil aja sendiri minumnya. Ketika kedua pemuda itu sedang asyik mengobrol, terdengar suara kentong yang ditabuh. Siapa yang meninggal ya? Ya empuh, kami orang sini kok malah nanya ke aku. Gak ada kabar ada orang sakit parah soalnya. Ya wis lah, aku mau ke makom, siapa tahu bisa bantu. Nana, aku mau sarapan dulu. Garing mengangguk. Ia kemudian pergi ke TPU Giri Soka untuk membantu. Motor dia parkirkan di depan pendopo. Beberapa orang berseragam hitam dengan udeng batik sudah berkumpul di pendopo Giri Soka. Gareng menghampiri Pandoyo. Lagi di sini kamu, Reng? Tanya Pandoyo kepada Gareng. Ya, siapa yang meninggal, Wak? Gustian, Reng. Loh, bocah itu sakit apa? Gak sakit, tapi kecelakaan kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecelakaannya di mana? Pertigaan Kelapa Gading, jalan baru itu. Ya, kecelakaan sama pacarnya yang perempuan malah deksek di sana. Padahal seminggu lagi mereka nikah. Garing menghela nafas panjang. Ini bukan kali pertama dia mendengar calon pengantin yang meninggal karena kecelakaan, namun tetap saja rasanya cukup menyesakan. Hari apes memang gak ada di kalender. Ya, tapi memang tempat itu belakangan ini jadi pengapesan, Reng. Masa seminggu ini sudah ada 3 yang kecelakaan. Faktor lokasi juga, Wak. Jalan lurus, halus, bikin orang gak sadar kalau bawa motor jadi kayak setan. Tapi ya, Reng, memang tempat itu sering buat nandur. Nandur kayak apa kalau manusianya hati-hati ya mending. Jawab Gareng berusaha mengalihkan pemikiran Pak Handoyo. Ya juga ya, ucap Handoyo yang akhirnya menyerah. Pak Suharjo, salah satu pengurus makom yang sejak tadi hanya diam menyimak sambil merokok, kini bangkit dan mendatangi mereka. Daripada kubes terus, ayo dilabuhi, ucapnya seraya menenteng cangkul. Beberapa orang mengikuti langkah Soharjo ke dalam makom. Garing dan Handoyo juga menghentikan obrolan mereka dan ikut bersama ke dalam makom. Belasan orang itu mencari lokasi yang akan dijadikan liang lahat atau yang biasa disebut pendeman. Di bagian utara ada yang kosong, ucap Handoyo memberikan usul. Mendengar itu, orang-orang bergerak ke sisi utara makam, dan memang benar ada beberapa bagian yang kosong. Salah satu orang di antara mereka berjongkok di tanah yang kosong itu dan mengeluarkan sebongkah kemenyan. Pria itu adalah sang kuncen makam ini. Kemenyan tersebut lantas dibakar di atas tanah yang akan digali. Begitu kemenyan terbakar, Handoyo maju sembari menenteng cangkul. Biar aku yang ngelapuin duduk bumi. Tidak ada yang membantah atau melarang. Handoyo mulai mengayunkan cangkulnya dan menggali tanah untuk liang lahat. Sekitar 15 menit kemudian, dia sudah mulai terlihat lelah. Wah, gantian, ucap Gareng menawarkan diri. Handoyo mengangguk dan menepi. Gareng pun turun dan mulai mengayunkan cangkul. Liang lahat mulai terlihat bentuknya meskipun belum cukup dalam.
Sekitar 15 menit kemudian, Gareng juga berhenti. Sudah lama ia tidak melakukan hal-hal seperti ini hingga pinggangnya terasa seperti kram. Kesel, Reng, tanya Pak Suharjo saat melihat Gareng berhenti. Ya, enggak, biar aku yang turun. Gareng mengangguk dan menepi, disusul Pak Suharjo yang turun. Sementara orang-orang lainnya hanya diam sembari menunggu giliran. Prosesi persiapan liang lahat di tempat ini memang sedikit berbeda, di mana hanya boleh satu orang yang melakukan penggalian atau bergantian, dan Gareng baru mengetahui hal ini ketika dulu ia membantu menyiapkan liang lahat untuk calon istrinya. Sekitar 2 jam berlalu, liang lahat sudah selesai. Beberapa orang menyiapkan gelu atau bantalan tanah penopang jenazah, dan setelah semuanya selesai, Gareng pamit pulang. Gak nunggu kiriman, Reng, tanya Mbak Kunci saat Gareng pamit pergi. Mboten, Mbah, aku puasa. Alah, terus sekarang mau pulang ke Purwokerto? Pulang ke Purwokerto lusa, Mbah. Wah, nunggu putusan perlonugahan ya? Ya, jawab Gareng singkat. Pemuda itu lantas menyalami beberapa orang sebelum pergi meninggalkan makom. Dirinya kembali ke rumah. Bilarsi sedang membersihkan daun-daun pisang yang tadi dia petik. Saat melihat pakaian Gareng yang begitu kotor, Bilarsi tak tahan untuk tidak bertanya. Loh, kok kamu gelapot begitu, Reng? Tadi habis bantu duduk bumi, Bi. Loh, kamu bukannya tadi ke rumah Tian? Iya, terus ada kentong kuburan, jadi aku bantu. Lumayan cari keringat. Lagi puasa emangnya nggak lemas? Nggak begitu sih. Ya wis, aku mau mandi dulu, Bi. Ya. Gareng lantas mandi sekaligus mencuci pakaian yang penuh tanah. Hari itu, Gareng mengunjungi banyak tempat seperti Banakeling dan tempat-tempat lainnya. Dia ingin merawat jiwanya lagi seperti dulu. Menjelang maghrib, pemuda itu pun pulang. Di meja makan, sudah ada tumis grendel dan bandeng goreng. Begitu azan berkumandang, Gareng segera membatalkan puasanya. Sekitar jam 8 malam, Bilarsi menemui Gareng yang sedang menonton film di ponselnya. Reng, ya Bi, Bibi kok tiba-tiba pengen martabak ya? Martabak manis apa asin? Manis, Reng, yang jagung pisang keju. Mumpung kamu di sini beliin ya. Ya, mau ikut sekalian gak, Bi? Kok udah malam dingin. Ya wes, aku berangkat dulu. Gareng bangkit dan mengambil jaket serta kunci motornya. Dia menuju ke perempatan Wangon, tempat martabak langganannya jualan. Dirinya memesan 1 martabak manis dan martabak telur. Setelahnya, ia bergegas pulang selagi makanan itu masih panas. Pada awalnya, semua baik-baik saja, namun ketika dia sampai di perempatan Kelapa Gading, dirinya merasa tiba-tiba motornya menjadi berat, seperti ada yang membonceng padahal ia sendirian. Dan ketika Gareng melihat kaca spion, dia terkejut hingga hampir saja ia tercebur sawah. Asam, ada yang bonceng ternyata. Pantas berat. Pemuda itu menghentikan motornya di jalanan yang membelah sawah. Turun, ucap Gareng dingin. Tidak ada nada ketakutan sedikit pun dari suaranya itu. Pemuda itu menoleh. Pocong itu masih belum turun. Gareng memegang sabuk yang melingkar di pinggangnya. Turun, apa mau dipecut? Ancam Gareng dengan sabuk yang menyimpan pecut naga pasa. Pocong itu langsung menghilang, membuat Gareng bisa bernafas lega. Dia tidak takut dengan hal-hal seperti itu, hanya saja jika dirinya tidak memaksa pocong itu turun, khawatirnya pocong itu akan ikut sampai ke rumah dan mengganggu keluarganya. Gareng kembali melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama, hanya 10 menit kemudian, dia pun sampai di rumah Bilarsi, menunggu di teras rumah bersama Sabto anaknya. Gak ngeluyur kamu, Sab? Tanya Gareng saat melihat Sabto. Ya, biasanya pemuda itu selalu pergi bersama teman-temannya saat malam hingga menjelang subuh. Kemis wekian, Kang, kata anak-anak, lagi banyak teror pocong. Tadi aja di pos, baunya wangi banget. Kamu takut sama pocong?
Harusnya pocong yang takut sama kamu. Loh, emangnya Kang Gareng nggak takut sama pocong? Gak lah, buat apa takut? Yakin deh, kalau Kang Gareng lihat pocong, pasti juga ngibrit, ya kan? Lampemu. Gareng menyodorkan bungkusan martabak kepada Sabto. Nih, tata di piring. Sekalian bikinin kopi pahit. Jangan bisanya cuma makan doang. Siap. Ya, ucap Sabto sedikit kesal. Pemuda itu lantas masuk sembari menenteng bungkusan martabak, sementara Gareng duduk di samping bibinya. Katanya dingin, Bi. Kau duduk di sini? Ya nggak apa-apa. Udah jaketan kok. Itu sih Sabto. Kalau ada kamu kok manut, Reng? Emang dasar, itu anak harus diketok dulu jidatnya, baru mau gerak. Ya kamu yang bisa begitu ke dia. Kalau sama aku ya bisa ngamuk dia. Lagian Bi, kalau ke anak apalagi cowok, jangan terlalu lunak. Dia itu udah 18 tahun, udah lulus sekolah. Waktunya kerja buat masa depan sendiri. Reng, coba kamu ajak dia kerja. Siapa tahu dia mau. Kan memang dia dari dulu nurutnya sama kamu. Gak, dia harus ngerasain kerja sama orang lain dulu, biar gak seenaknya sendiri. Lagian dia kan cowok, mentalnya harus kuat. Di masa depan, dia bakal jadi pemimpin keluarga. Ih, kamu itu loh, kodik sendiri keras banget. Aku itu justru keras, karena aku sayang sama dia, Bi. Aku gak mau dia jadi menye-menye terus, apa-apa, cuma bisanya minta doang. Zaman dulu sama sekarang beda, Reng. Beda, zaman dulu saingan lebih sedikit. Lulusan SMA juga bisa kerja kantoran. Sekarang, sarjana aja banyak yang nganggur. Tak disangka, percakapan kedua orang itu didengar oleh Sabto yang sudah kembali. Kang, aku mau jadi atlet e-sport. Aku nggak ngelarang kamu mau jadi apa, tapi fokus, semangat, konsisten. Sekarang, kamu sering kelayapan sama anak-anak itu. Kira-kira ngembangin skill kamu buat jadi pro player apa enggak? Enggak, jawab Sabto santai. Yaitu, kamu udah umur segini, buat atlet e-sport, kamu nggak bisa nunda lebih lama lagi. Kalau enggak, ya nggak bakal ada yang mau make. Iya Kang, jangan iya doang. Wes, ini nanti martabaknya keburu dingin. Gareng mengambil sepotong martabak manis dan memakannya. Percakapan mereka pun berlanjut, tetapi tidak setegang sebelumnya. Sekitar jam 11 malam, Bilarsi pamitan pulang, sementara Sabto memilih menginap di rumah Gareng. Kemudian terbi, gak usah, lawang cuma nyebrang kok antar-antar segala. Ya wis, Bilarsi lantas pulang, Gareng dan Sabto juga masuk ke dalam rumahnya. Kau tidur ya Kang? Ya, jawab Gareng yang kini duduk di ruang tamu. Dirinya terbiasa tidur setelah tengah malam, sulit untuknya mengubah kebiasaan ini. Lama dia duduk di sana, hingga jam 12 malam, handphonenya bergetar alarm agar dirinya tidur sudah berbunyi. Wah, udah tengah malam ternyata. Pemuda itu beranjak dari sofa dan berniat tidur, namun sebelum dirinya melangkah, sebuah suara terdengar dari kaca jendela kamarnya. Gareng menelan ludahnya dengan kasar. Pemuda itu mengendap ke dapur untuk mengambil parang. Kalau maling, entong kowe. Perlahan pintu terbuka. Gareng mengintip kamarnya, waspada jika ada maling yang masuk ke kamar. Namun, apa yang dia lihat selanjutnya justru di luar dugaan. Duk duk duk. Kaca jendela kamar Gareng bergetar seperti dihantam dari luar. Di bagian luar jendela, sosok yang terbungkus kain putih berdiri dan menatapnya. Wajahnya penuh darah. Gareng mengernyitkan dahinya, mencoba mengamati sosok pocong tersebut. Gustian, ya, meski sebagian wajahnya hancur dan tertutup darah, tapi Gareng yakin jika pocong di depan jendela kamarnya itu adalah Gustian. Gareng memejamkan matanya. Sukmanya keluar dari tubuhnya dan mendekati sosok tersebut. Tolong, tolong, ucap sosok pocong Gustian itu dengan suara parau. Gustian, tolong, tolong. Kenapa kamu datang? Apa kamu punya hutang yang masih belum kebayar? Sosok tersebut menggeleng dan menundukkan kepalanya. Gareng menyentuh kepala pocong Gustian dan memejamkan matanya.
Ada kilasan bayangan detik-detik sebelum motor yang dikendarai Gustian mengalami kecelakaan. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Tubuh Gustian dan pacarnya seperti terlilit benang-benang merah saat kecelakaan itu berlangsung. Gareng kembali membuka matanya. Kini dia tahu kenapa Gustian masih belum juga tenang. Mas Sabda, tolong. Gareng terkejut saat mendengar Gustian memanggilnya dengan nama Sabda. Ya, nama aslinya memang bukan Gareng. Gareng adalah nama pemberian seseorang ketika dirinya masih kecil dan orang-orang lebih sering memanggilnya dengan nama Gareng. Namun, untuk urusan administrasi, dia tetap menggunakan nama aslinya, yaitu Sabda Mahesa Hadimartana. Gareng menatap pocong Gustian, lalu ia bertanya, "Apa Gus?" "Aku njaluk batir Mas Sabda." "Ngawur, kamu mau ngajak orang buat meninggal? Ya jangan. Aku butuh teman Mas." "Ya kalau kamu butuh teman, ajak aja yang bikin kamu meninggal. Hantui saja orang yang sudah numbalin kamu, beres kan?" "Aku nggak bisa Mas, dia kuat, ada yang jagain dia di belakangnya." "Ya lawanlah." "Aku nggak kuat Mas, tolong aku. Aku tahu Mas Sabda mampu nolong aku. Kalau Mas Sabda nggak mau nolong aku, akan ada orang lain lagi yang mati sebagai tumbal." Ya wis, aku pikir-pikir dulu." "Tolong Mas," pinta pocong Gustian lagi, membuat Gareng akhirnya mengangguk pelan. "Aku bantu kamu, tapi kamu jangan datang ke sini dulu. Nanti aku yang dikirim merek kamu lagi." "Baik Mas Sabda." Sukma Gareng kembali ke raga. Bersama dengan itu, pocong Gustian juga menghilang dari luar jendela kamar Gareng. Gareng melihat jam yang menunjukkan pukul 12 malam. Dia mengunci pintu kamarnya dan kembali membabar Sukma. Sukmanya kini melesat menuju perempatan tempat Gustian dan calon istrinya mengalami kecelakaan. Aura negatif di tempat itu begitu pekat hingga menyesakan dada Gareng. Pemuda itu segera mengeluarkan pecut naga pasa untuk berjaga-jaga apabila ada serangan mendadak. Salah satu sudut perempatan itu menunjukkan aura kemerahan yang langsung menarik perhatian Gareng. Dengan hati-hati, dia mendekati titik tersebut. Setelah dia berada cukup dekat dengan titik tersebut, Gareng yakin jika tempat ini adalah titik di mana pasangan itu diletakkan. Gareng membakar buhur di atas titik tersebut dan mulai membaca beberapa doa yang ia tahu. Tak lama kemudian, titik tersebut mengepulkan asap putih yang semakin lama semakin tebal dan akhirnya boom! Sebuah ledakan terjadi yang membuat Gareng sampai menjauh. Beberapa sosok aneh muncul dari dalam tanah dan memandang Gareng dengan tatapan tidak suka. "Hei manusia, kenapa kau mengganggu kami?" ucap salah satu makhluk yang memiliki rupa seperti buto. "Kalian sudah membuat temanku sampai celaka. Jiwanya sekarang tidak tenang. Aku nggak bakal biarin kalian terus-terusan begini." Sombong. Beberapa makhluk tersebut serempak menyerang Gareng. Gareng langsung menghindar dan mencari tempat yang lebih luas untuk menghadapi beberapa makhluk itu. Setelah beberapa kali menjalani pertarungan hanya dalam seminggu terakhir, Gareng mulai terbiasa lagi dengan pertarungan seperti ini. Gerakannya kembali lincah dan insting bertarungnya kembali terasa. Suara lecutan pecut naga pasa juga menggema diiringi jeritan-jeritan makhluk yang kini mulai terbakar. Di kejauhan, Gareng melihat sosok pocong Gustian yang tersenyum ke arahnya. Sosok pocong itu mulai melayang menjauhi Gareng yang membuat Gareng menjadi penasaran kemana pocong itu akan pergi. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah mewah 2 lantai dengan cat berwarna putih. Sosok Gustian masuk ke dalam rumah itu. Gareng berhenti di depan rumah tersebut. "Kayaknya ini rumah orang yang nyapang," ucap Gareng menebak.
Pemuda itu berbalik, dia merasa jika ini bukan lagi menjadi urusannya. Ketika Garing membuka mata, sukmanya sudah kembali masuk ke dalam raga. Keesokan harinya, Garing memetik rambutan di samping rumahnya. Dia ingat jika Sino menyukai buah ini, jadi ia berniat membawakan rambutan untuk pemuda tersebut. Bilarsi mendekati Garing dengan wajah lesu seperti kurang tidur. "Reng, ya Bi, kenapa? Semalam kamu lihat nggak?" "Lihat apa, Bi?" "Semalam Bibi tuh lihat ada pocong di dekat jendela kamar kamu." "Apa iyalah?" ucap Garing pura-pura tidak tahu. "Apa kamu nggak lihat? Oh, lampu kamar kamu aja masih nyala kok." "Ya lampu nyala, tapi apa iya aku terus mantengin jendela?" "Tapi itu lama loh, Reng, di depan jendela kamar kamu. Masa nggak lihat sih?" "Nggak tahu, Bi. Semalam aku nonton film di handphone." "Ah, ya wis lah. Kalau kamu emang beneran gak lihat." "Tapi iya, masa gerumbul sebelah juga ada yang didatengin loh. Pak RW sampai nyuruh ronda lagi." "Nanti malam itu malam Jumat Kliwon. Emangnya ada yang berani ronda?" "Ya kalau rame-rame berani, kalau sendirian lampu." Bi, ucap Gareng sembari memetik rambutan. "Apa bikin pindangnya hari ini bisa nggak?" "Lah, emang kamu mau balik Purwokerto sekarang?" "Ya Bi, kasihan Sino kalau ditinggal lama-lama. Kalau mau pindangnya hari ini ya bisa, tapi agak sore." "Gak apa-apa Bi, kamu sembelih jagonya, terus parasin kelapa, tak siapin bumbunya dulu." Garing mengangguk. Pemuda itu lantas memasukkan rambutan-rambutan yang ia petik ke dalam karung yang sudah ia siapkan. Sore itu, Garing meninggalkan rumahnya menuju ke warung angkringan Mas Gareng. 1,5 jam berlalu, Gareng akhirnya sampai di warungnya. Beberapa orang terlihat sedang duduk di sana sembari mengobrol dengan Sino. Pemuda itu menatap Gareng dengan wajah berbinar. "Kang Gareng." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab mereka semua kompak. "Kang, ini orang tuanya Gibran, anak yang waktu itu nyasar di Kendali Sada." "Oh, Pak Wiono mau pesan makanan buat acara outing class di Kendali Sada." Garing mengangguk. Dia memang biasa menerima pesanan untuk acara-acara perkemahan di Kendali Sada. Garing lantas duduk di samping Sino. "Jadi pesanan untuk hari apa, Pak Wiono?" "Oh, untuk besok dan lusa, 50 porsi. Makan 3 kali sehari, menunya jenengan atur aja. Saya ada budget 6 juta, tapi DP 3 juta dulu bisa." "Boleh Pak, gak masalah. Jam pengantarannya mau jam berapa saja Pak?" Sarapan jam 7 pagi, makan siang jam 1 siang, dan makan malam jam 6 sore. Begitu Mas Gareng." "Baik, nanti makanan diantar setengah jam sebelum jam makan ya Pak." "Sip Mas Gareng." "Untuk catatan alergi dan lain-lain ada atau enggak Pak?" "Wah, sejauh ini saya belum ada catatan alergi, tapi nanti coba saya tanyakan ke peserta ya. Tapi kalau sampai malam ini saya nggak ngabarin, berarti aman." "Siap Pak." Pak Wiono mengambil amplop coklat yang cukup tebal dari dalam tasnya dan memberikannya kepada Gareng. "Ini uang DP-nya Mas Gareng, totalnya 3 juta. Gareng mengambil amplop tersebut dan membukanya. Terlihat lembaran uang berwarna biru. Pemuda itu lantas mengeluarkannya dan menghitung, totalnya pas 3 juta. "Pas Pak Wiono, 3 jutanya saya terima ya." "Oke Mas Gareng. Oh ya, kemarin matur nuwun sudah memberikan izin ke Nak Sino buat bantu nyari anak saya. Kalau nggak ada Nak Sino, saya nggak tahu Gibran bisa pulang atau enggak." "Iya Pak Wiono, nggak masalah. Saya juga senang ternyata Sino bisa berguna juga." Mas Gareng ini lucu. "Tapi Mas, Sino itu punya bakat di klinik. Jenengan beruntung bisa bareng sama dia." Gareng melirik ke arah Sino yang kini tampak percaya diri. "Ya, saya beruntung." "Kalau begitu Mas Gareng, saya pamit dulu." Jenengan sudah punya nomor warung?" "Sudah Mas Gareng. Nanti kalau ada perubahan bisa langsung kabari saya aja ya Pak." "Oke Mas Gareng. Pak Sino, saya pamit dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Sino dan Gareng bersamaan. Pak Wiono dan Gibran pergi meninggalkan warung angkringan Mas Gareng. Sementara itu, ketika kedua orang itu tak lagi terlihat, Gareng mengeluarkan bungkusan makanan dari dalam tasnya. "Wah, Kang Gareng bawa pindangnya."
pindang, soto kecamba, serundeng, sambal. Wah, mantap. Kang Gareng emang yang terbaik. Aku, aku mah gak ada apa-apanya dibandingkan Mas Sino yang paling berbakat. Ucap Gareng menyindir Sino. Kenapa? Kang Gareng cemburu ya? Kalau ya, nanti aku bilang aja ke Pak Wiono kalau yang nolongin Gibran itu sebenarnya Kang Gareng. Awas aja kalau kamu berani begitu. Ntar aku masukin lagi ke alam gaib. Nanti kalau Mama kayak nanya ke Kang Gareng, gimana ayo? Gampang, kan ragamu tetap di sini. Sukmamu yang aku masukin ke alam gaib. Weh, Kang Gareng yang bener aja. Aku jadi merinding nih. Masa iya aku harus tinggal sama kelomang raksasa itu? Biar kamu tahu rasa aja. Iya deh, aku nggak bakal bocorin. Ya lihat aja, kamu kalau berani bocorin, siap-siap aja. Bangun tidur udah di alam gaib. Iya Kang, iya. Aku nggak bakal ngomong macam-macam. Bagus. Kamu udah makan malam belum? Belum Kang. Ya wes, ambil nasi sana. Aku sekalian. Siap Kang. Pemuda itu berlari ke dalam warung dan mengambil 2 piring nasi putih. Sementara Gareng membuka media sosial sembari menunggu Sino mengambil nasi. Sebuah berita muncul di beranda media sosialnya. Seorang pengusaha asal Banyumas yang meninggal secara mendadak. Gareng tersenyum tipis. Itu adalah orang yang memasang pesugihan kemarin. Sepertinya Gustian benar-benar mengajaknya hingga ke liang lahat. Ketika Sino datang sembari membawa 2 piring nasi, Gareng menyimpan handphonenya. Kang Gareng tumben senyum-senyum. Senyum salah, cemberut salah, ngelamun salah, komen mulu kerjaanmu no. Apa jangan-jangan Kang Gareng habis lihat yang bening-bening ya? Bagi-bagi dong Kang. Makan dulu. Aku ya lapar ini belum makan. Kalau kamu nyerocos terus, semuanya teh habisin sendirian. Gareng tidak menjawab. Dia menyendok kuah pindang ke atas nasinya, mengambil sodok kecamba serta sepotong ayam serundeng. Setelah Gareng mengambil makanan itu, barulah Sino berani mengambil bagiannya. Kedua orang itu makan dengan lahap. Kang, Kang Gareng punya janji. Apa? Katanya mau cerita tentang pecut itu. Oh, Gareng mengangkat kaosnya dan menunjukkan sabuknya. Ini, kalau di alam gaib, berubah jadi pecut. Namanya pecut naga pasar. Kalau sekarang, orang-orang sih lihatnya, ini kayak sabuk biasa. Wih, keren banget. Wah, aku juga mau punya dong. Mau? Iya Kang, cari sendiri. Wih, Kang Gareng begitu. Loh, aku aja ini model nyari sendiri kok. Masa iya kamu mau sesuatu aku yang disuruh nyari? Ya bantulah Kang. Mah, wes, kita makan dulu. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung angkringan Mas Gareng. Keren banget kisahnya nih Catur Sagara. Makin keren aja dan di sini kita jadi tahu ya nama asli dari Mas Gareng. Namanya keren banget teman-teman ya. Namanya Sabda Mahesa. Namanya gurih banget ya. Dan di sini sosok Gareng ini kayak apa ya? Cool banget sih kalau menurut saya. Jadi dia apa namanya sudah terbiasa nih dalam dunia-dunia gaib, tapi semenjak kematian dari calon istrinya dia langsung kayak malas lagi tuh ngurusin hal-hal kayak gitu, hingga pada akhirnya sekarang dia mulai terbiasa lagi. Wow, dan dia langsung beraksi. Dan bagaimana di kampung halamannya sendiri dia berhasil tuh membasmi orang pencari tumbal. Jadi begini teman-teman, ada salah seorang pengusaha nih yang mana dia melakukan pesugihan, dan pesugihannya kan pesugihan benang merah ya, dan dia meletakkan jin pesugihannya untuk mencari tumbal yang random. Nah ini ditaruhnya di jalan yang rawan kecelakaan. Jadi yang kecelakaan itulah yang dijadikan tumbal. Ngeri banget kan, kurang ajar banget di sini. Untungnya di sini Mas Gareng mau tuh nolongin sosok Gustian yang merasa terikat dengan benang merah. Jadi Gustian yang mengalami kecelakaan bersama dengan calon istrinya itu ternyata menjadi tumbal pesugihan si pengusaha itu. Ngeri banget kan teman-teman. Dan alhamdulillah di sini akhirnya Mas Gareng berhasil menyelesaikannya. Jin pesugihannya dihancurkan hingga pada akhirnya itu berbalik teman-teman, sampai ketika dia kembali ke Purwokerto dia melihat di berita bahwasanya pengusaha itu telah meninggal dunia. Wow, keren pakai banget. Dan di sini Sino berhasil ya
berhasil tembus 3 juta omset. Pas banget lagi, pas dia pulang, Mas Gareng pulang tuh ke warung angkringan, pas banget ada objekan 3 juta DP-nya, berarti tembus dong. Dan dia dikasih tahu tuh di situ tuh, pecut naga pasar senjata andalan dari Mas Gareng. Makin seru aja teman-teman, dan jangan sampai ketinggalan ya untuk episode-episode selanjutnya dari warung angkringan Mas Gareng. Buat Catur Sagara, terima kasih, kisahnya keren pakai banget, makin jatuh cinta nih sama warung angkringan Mas Gareng. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga dong, diklik juga ya, agar video ini bertambah viral. Dan buat teman-teman juga bisa dibantu dong untuk di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.